Nggak ngerti lagi deh, harga emas 2,7 juta pekan ini. Tuh, baca deh, harga emas Antam berpeluang tembus 2,7, berarti sekarang 2,6-an ya. Dan bahayanya adalah kalau semakin banyak mungkin kita pegang yang lain, uang kertas, fiat, akan terus inflasi, apalagi bocorannya Anda katanya bisa memprediksi akan ada datangnya krisis ya di 2020 berapa? Hah? 2026 dan seterusnya kali Boleh ya. mendekat ke mikrofon, coba di posisi 2026. Sekarang dong. Sebenarnya bukan saya. Tapi Ya, saya cuman baca-baca. Anda ya, jangan menakut-nakuti. Iya. Pak Purbaya lagi bekerja keras loh. Saya untuk- cuman baca-baca ya. Saya baca-baca indikasi kalau harga emas itu naik terus dari sejarahnya itu pasti akan ada sesuatu. Oh siap. Nanti kita bahas ya. Krisis. Oke. Yang tayangan kemarin, saya ngundang Pak Putra sama Mas Kur ya. Ya. Itu hampir 300.000 loh, viral. Komennya ribuan. Episode yang kemarin teman-teman silakan ditonton aja ya. Kita ngebahas waktu itu seputar Membangun bisnis sebelum membangun PHK. di PHK. iya. Tetap ke persiapan. Persiapan. Persiapan hal-hal yang tidak terduga. Oh iya. Wah. Dan responnya luar biasa sekali Iya, ya. Dan alhamdulillah bahkan ada yang jatuh miskin awalnya, akhirnya belajar dikasih tahu gimana caranya optimasi Iya. digital marketing sama Anda. Ya. Terus tiba-tiba ada yang sekarang jadi miliarder, ada yang udah buka lapangan paddle. Tadi saya dengar. Buka usaha, Buka kontraktor. Oh, kontraktor lapangan paddle. Lapangan Kontraktor paddle, olahraga. Toh. Ya, jadi lapangan futsal, lapangan basket, lapangan panjat itu. dinding ya. Iya. Panjat Nah. dinding ya. Makanya Wall kenapa climbing. ya wall climbing ya. Kenapa saya ngundang kalian lagi? Ya, ya. Ini luar biasa, tolong bantu audiens saya, apalagi sekarang baru viral juga kan kemarin ya. Saya nggak lagi bahas benar salahnya, saya nggak lagi bahas setuju atau tidaknya, tidak. Juga jangan akhirnya nanti begitu narasinya muncul, kenapa lo nggak bahas adalah lo berarti dukung Timothy Ronald. Nggak gitu konsepnya. Kita lihat aja dulu nih, karena gue juga masih menerawang nih. Nih ya, cerita korban dugaan penipuan investasi kripto tergiur ingin kaya seperti isi si influencernya. Ya. Tergiur. Nah, macam-macam lah. Cuma menariknya Hotman Paris juga kemarin sempat bahas ya. Iya. Ya kan di videonya bahwa agak lucu kalau pengajar ngasih tahu ilmu kayak saya pun edukator gitu ya. Terus tiba-tiba bisnisnya atau brandnya rungkat, lah ngapa gue disalahin ya? Itu poinnya, kecuali memang ada kontrak-kontrak tertentu atau janji-janji tertentu dan seterusnya misalnya. Ya, ya. Ancaman apa segala macam itu di luar konteks. Tapi bukan itu yang mau saya bahas, adalah sebenarnya gini. Banyak teman-teman kita bilangnya adalah ceritanya dia kena oknum atau dia sendiri pun juga mungkin bermasalah apa segala macamnya gitu kan. Investasi belakangan ini lagi marak adalah mungkin kripto, ya Bitcoin, emas juga salah satunya. Teman-teman forex juga mainnya di emas atau gold ya. Macam-macam. Nah, cuma jangan sampai akhirnya kita berjalan tanpa ilmu sehingga daripada uangnya habis nggak karu-karuan, mendingan kalau mau cari peruntungan di dunia digital, di internet, versi saya ya, Ya. salah satunya iya, kripto, Bitcoin, tapi kan nggak ke situ sifatnya wajib. Bisa jadi mungkin internet lainnya ladangnya masih hijau dan basah, betul? Iya. Betul. Ngiklan yang tepat, Ya. ya, belajar digital marketing, dapetin cuan, jadi afiliator, itu juga nyari ladang hijau di internet. Bisa dibilang seperti itu. Nah ini saya hadirkan Anda kembali ya untuk gimana caranya bantu mereka nyari cuan di laut internet. Mungkin kalau bisa juga tanpa produksi barang dan seterusnya. Kita mulai aja gimana? Apalagi menyikapi bahwa ini emas makin gak karu-karu naiknya. Jangan sampai akhirnya uang yang kita udah simpen-simpen berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi alokasinya nggak tepat. Ya. Akhirnya boncos, rungkat. Rungkat nggak harus di kripto, di bisnis juga bisa rungkat kan. Nah jadi ya Anda udah berapa tahun di internet? 25 tahun lebih. Dari zamannya 080989 kali. Itu Telkomnet instan tuh ya. Telkomnet Oh, instan. Itu zaman kapan itu ya? Oke. Ya Tahun kan? 90-an lah ya. 90-an ya, berarti saya rasa udah pengalaman deh. Kemarin Hadi Brighty, itu kan anak Imers juga tadinya kan. Dia bikin pemutih ketek tuh, brand Brighty. Mampir sini juga. Temen kita Bekasi itu. Bekasi Pride ya. Bekasi Pride. KTP saya juga kota Bekasi, bos. Senggol dong. Ya. Oke, kita bahas aja gimana sebenarnya fenomena-fenomena yang ada di internet. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, ya sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, Oke. kasih solusi. Apapun yang iklan yang masuk
Itu semua walaupun dari profesor sekalipun itu jangan langsung Anda terima, harus Anda filter dulu. Iklan apa nih? Iklan apapun, ajakan-ajakan investasi atau apapun. Wah, ini hati-hati nih. Ya, Termasuk kelas-kelas tuh ya. termasuk kelas-kelas. Apalagi udah sifatnya ngejanjiin. Iya. Sifatnya jual apa biasanya? Mereka bilang Jual janji lah, jual janji, jual kekayaan, iya. jual kekayaan jual itu. jaminan apa segala macam itu. Hati-hati teman-teman semua ya. Ini apalagi kenanya kita nggak pernah tahu nih profile atau background si pengajarnya di kelas ini seperti apa. Akhirnya banyak jatuh korban juga. Om Deddy Kobuzer juga ngangkat juga kan. Videonya kemarin kan, ya kan bagus juga tuh. Jadi sih hampir nggak pernah menyalahkan pengajar, karena kan yang menjalankan kita. Dulu tahun 2003 ada namanya Joko Susilo. Tahun 2003 itu ya. Itu banyak orang yang mengatakan dia ya Joko Susilo penipu dan lain-lainnya. Siapa gitu. itu? Joko Susilo, zaman-zaman awal-awal ya. Nanti mungkin bisa di-searching ya. Oke. Nah, itu digital marketer awal-awal sebelum Ani Ahira. Ya. Nah, itu kalau bagi saya ilmu-ilmunya keren banget. Ilmu copywriting ya dan lain-lainnya keren banget. Tapi bagi mereka yang tidak berhasil, mereka yang tidak menjalankan, mereka diajarin baru jalani 5% tidak berhasil, padahal ilmu mah sama, termasuk juga tentang tentang kasus-kasus yang belakangan ini ya. Cuma masalahnya kan kalau ruginya miliaran juga siapa yang harus bertanggung jawab? Ya wajar mereka akhirnya jadinya berbondong-bondong bikin paguyuban misalnya. Iya. Ini kita konteksnya secara global dulu ya. Oke. Ya kan mungkin jangan-jangan isi apa ya yang dia jalankan itu adalah janjinya terlalu overclaim misalnya. Akhirnya kan dia tergiur apa segala macamnya. Tapi bisa jadi sesuai dengan atau mungkin ada akadnya misalnya. Saya juga nggak paham sih sebenarnya isi perjanjian seperti apa mereka. Yang pertama ya itu kan kendali itu ada di si pembelajar ini. Kecuali kalau gurunya kamu pasti dapat sekian. Guru itu, pengajar itu mereka bukan bukan seorang yang bisa memastikan rezeki. Dia memberi fasilitas mungkin, dia ngajarin, dia mentorin. Keputusan itu diambil oleh siapa? Keputusan ya tetap diambil oleh yang eksekutornya. Nah, Itu ya. Terus juga ya ketidakberhasilan itu ini menurut agama saya ya itu bisa saja semua hal dia sudah lakukan, udah 100% dia lakukan terus tidak berhasil. Ini saya sering menemukan ini karena kan banyak juga yang konsultasi sama saya, dia tidak berhasil. Ada hal-hal yang nggak kelihatan secara spiritual, misalkan durhaka pada orang tuanya, zolim sama yang lain, dan seterusnya. Istilahnya niatnya sih sudah oke, lurus, ikhtiarnya sudah maksimal, tapi udah pantas belum? Nah kembali lagi ya, spiritual itu harus kita lihat. Apakah kerugian ini kalau kita nunjuk diri kita ini adalah pelajaran bagi kita? Harus ada yang kita rubah ya, tentu dengan konteks-konteks tertentu ya, kecuali akad dengan gurunya itu dalam tanda kutip tertulis apa dan lain-lainnya. Macam itu beda Ya, cerita. Sebenarnya konsepnya ini Pak Putra, Mas Dery ya, sama seperti kita sekolah formal lah, ya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Itu mana ada yang menggaransi kita bakal sukses? Enggak. Yang dilakukan guru apa? Yang dilakukan guru kan ngajar. Ya, ngajarin semua materi gitu ya, materi yang ada di sekolah, materi yang sebenarnya materi itu adalah menunjang nih si murid, si siswa ya. Kalau kita ngomongin kelas, ngomongin program-program kan, menunjang para peserta buat apa? Buat sukses. Nah, kunci sukses ada di mana? Kunci sukses pertama ya ada di siswanya itu. Ada si orang yang ikut kelas itu. Ya, kalau ternyata si guru udah ngajarin semuanya, bahkan sudah dikasih job desk ya, job desk harian. Ya, job desk yang harus dilakukan, tapi dia nggak memperhatikan, dia nggak dia nggak ngelakuin apa yang harus dilakukan, terus tiba-tiba dia rungkat tadi, dia nggak sukses, dia gagal, ya siapa yang harus disalahkan? Ya kan? Jadi balik lagi sebenarnya
kita ngomongin sistem kelas nih ya, sistem kelas atau sistem apapun gitu ya, yang pembelajaran, ya sebenarnya ada dua pihak sini yang saling intinya kita nggak boleh nyalahin ya, nyalahin kita saling berkolaborasi antara si guru sama si peserta ini. Ya gimana gurunya memberikan apa ya arahan-arahan yang memang menuju ke target tujuan, ke goalsnya, dan si siswanya, si pesertanya ya itu dia melakukannya dengan baik. Nah dari situ ya udah, kalau ternyata si siswanya udah ngelakuin apapun itu ya, peserta udah ngelakuin job desk gitu ya, terus ternyata belum berhasil, sekali lagi ada hal-hal invisible. Ya kan tadi yang dijelasin Pak Putra gitu. Jadi balik lagi kalau kita ngomongin sebuah program ya, sebuah kelas yang sekarang lagi rame, banyak kelas jualan ludah, jualan ini gitu kan, ternyata kok nggak berhasil, ya balik lagi lah, introspeksi lah ya. Berarti bisa dibilang ini kan menarik ya, ada dua mata pisau ya, ada dua sisi kan. Berarti ada si pemberi ilmu sama penangkap ilmu kan. Betul. Nah, ini harus matching dulu ya, karena saya juga suka sikat-sikatin di kedua hal ini sih sebenarnya sejujurnya ya. Terutama mungkin kalau saya sama edukator bukan merasa kompetitif sama dia, enggak, tapi memang asal lu kompeten. Oke. Tapi masalahnya lu udah nggak kompeten, nggak relevan, si oknum pengajarnya ini akhirnya kan yang mau dikasih juga akhirnya bahlul juga gitu isinya gitu. Itu ada hal yang seperti oknum lah ya. Betul. Kita oknum. Atau memang kalau dari sisi si konsumennya atau dari sisi si muridnya. Si muridnya dia males. Nah iya. Itu bisa jadi. Bisa jadi mungkin kurang implementatif. Begitu udah diserap masuk, begitu pas mau eksekusi, mungkin kekurangannya adalah dia kurang ilmu implementasi, kurang ilmu penetrasi, sampai ke IQ misalnya. Sampai kemana-mana kan. Atau mungkin dia males. Atau mungkin gelasnya belum dikosongin. Itu saya pernah ketemu orang kayak begitu tuh. Saya kasih tahu, adalah saat itu gitu ya. Iya gue udah tahu. Tapi nggak dikerjain. Tapi diam aja gitu ya. Iya, argumen-argumen sendiri akhirnya. Ngerjain tapi ujung-ujungnya menurut balik lagi pendapat dia. Dan nggak works jadinya. Bukan saya ngerasa lebih hebat ya, enggak. Cuma hati-hati juga banyak tipe-tipe orang pembelajar yang memang subjektif dan egonya tinggi kan. Iya, makanya tadi di highlight sama Putra, tolong pelajari bener-bener nih. Kalau dikasih sebuah iklan, sebuah promosi, ya program, kelas, investasi, ya teliti dulu baik-baik. Jangan sampai kita kayak beli kucing dalam karung, beli karung dalam kucing. Beli kucing salah dalam balik ya. Beli karung dalam kucing. Nggak tahu. Tuh kucing ngemut karung. Iya, tahunnya cuma nanti setelah ikut program dapat 1 miliar, ikut program dapat 500 juta, terus nanti disetelin testimoni, percaya gitu ya. Tapi lihat dulu nih, untuk bisa melakukan itu prosesnya seperti apa. Ya. Terus mentornya gimana? Sudah berpengalaman atau belum? Ya kayak bilang kan udah 25 tahun. Iya kan? Digital marketing. Gitu. Terus cocok nggak untuk gaptek? Gitu. Nah ini penting. Ya kenapa? Karena banyak ya mungkin teman-teman di sini yang merasa masih gaptek, merasa masih gaptek yang nggak tahu apa-apa. Terus disodorin dengan iklan-iklan miliaran, mereka gabung gitu ya. Terus nggak tahu harus kayak gimana. Ya kan? Makanya berarti kalau memang dari kasus yang beredar sekarang ini, saya juga sebenarnya lagi pelajarin, nggak bela kanan apa nggak bela kiri gitu ya. Bukan nggak mau bahas lebih detail, tapi memang ini belum tahu karena kita serahkan saja sama aparat. Apapun kasusnya ya, nggak harus yang lagi belakangan ini ya. Mau apapun itu teman-teman juga harus bijak juga bahwa nanti kita lihat siapa nanti akhirnya yang tanda kutip mungkin yang bersalah atau mungkin yang dijebloskan atau mungkin yang digagalkan laporannya dan seterusnya, itu kan semua pasti aparat hukum yang tahu kan, seperti itu. Makanya dalam hal ini polisi atau mungkin Bareskrim dan lain sebagainya. Nah makanya kita lihat ya, kalau memang misalnya keputusannya A ya sudah, memang itu adanya. Nah tapi menariknya adalah gini, mengenai fenomena investasi belakangan ini kan pasti nggak jauh-jauh dari internet apa segala macamnya. Karena apalagi sekarang banyak sekali narasi-narasi adalah cara gampang dapetin uang di internet. Tanpa modal, ada yang bilang begitu kan. Ada yang bilang tanpa produksi. Ya salah satunya jadi afiliator, jadi dropshipper, just tip, dan seterusnya. Nah tapi sebenarnya gimana caranya memulai buat teman-teman yang gaptek terutama yang dengan fenomenalnya sekarang udah makin berkembang ekosistemnya. Kita baru memulai, tiba-tiba ada lagi dari sektor yang lain. Emas naik, kita lagi memulai misalnya mau jualan produk orang, Bitcoin lah tiba-tiba. Internet ini udah ladang yang udah kompleksitasnya tinggi sekali, Pak. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Ini parah nih, kesian bantuin para UMKM kita keluar dari kemiskinan. Internet itu dunia tanpa batas.
Ya, internet itu dunia tanpa batas. Kalau kita berbicara lahan, itu banyak sekali lahan yang belum dipatok. Oke. Ya, kalau di Jakarta mungkin udah full, di kampung-kampung pun sudah, tapi di internet masih luas. Nah, untuk para pemula dulu kita bikin berhab ya. Untuk para pemula yang aku gaptek, itu ada istilah kita pemulung dunia maya. Pemulung dunia maya. Termasuk saya kayaknya. Pemulung dunia maya. Oke. Pemulung dunia maya ini sudah dimulai saya dari tahun 90. Ya, dulu saya sudah mulai, mungkin teman-teman main digital yang jadul juga sudah memulai. Kita ngumpulin software yang ada crack-crackan, kita ngumpulin ya MP3 di Napster, mulung ya. Iya, Napster dulu apa dan seterusnya. Kita kumpulin terus kita jual. Kita kumpulin game ringan. Saya kumpulin dari situ saya jual. Itu lumayan. Terjual sampai puluhan ribu juga. Afiliator juga begitu ya. Nah. Kita kumpulin produk-produk yang lagi winning, taruh di keranjang kita jual keranjangnya. Iya. Okay. Pemulung dunia maya. Keren juga ya. Nah, Oke. Pemulung dunia maya itu sebenarnya ada yang disebut PLR, ada yang disebut afiliator. Dia hanya bermodalkan bermodalkan database untuk jualannya. Oke. Ya. Ya. Nah, contoh nih, misalkan Mas Dery nih. Kalau kayak Mas Dery itu ketika mempunyai sebuah produk pulungan, ngejualnya gampang. Gampang dong. Karena database-nya udah banyak. Udah, iya amin ya, gitu kan. kan. Makanya kemarin sekali duduk berapa? 25 juta ya? Jangan dikurangin. Oh, jangan. Oh, berapa? 270 gitu. juta. Iya. Karena itu Satu Bitcoin lah. Iya. Hasil kerja keras ya. Hasil kerja keras buat iniin data. Iya. Nah, itu dulu ya. Okay. Kita bisa melihat banyak orang, kita tergiur nih. Wah, Mas Dery 270 juta atau sekian miliar. Terang aja lihat perjuangannya sebelumnya ngumpulin data itu seperti apa. Gitu kan. Nah, kita kalau mau memulai jadi pemulung dunia maya ini, yang pertama tuh kan ilmu nyari-nyari pulungan itu di mana? Itu harus dipelajari. Betul. Semua juga bisa diambil. Tapi masalahnya yang kita ambil ini adalah relevan nggak sama market kan poinnya itu. Betul. Iya. Nah, ya yang kita pulung apa? Apakah kita mau kemas lagi? Apakah kita mau kemas lagi atau tidak? Gitu kan. Nah, ini ada ilmunya. Terkadang yang kita pulung itu ya sampah, membuat orang menganggap barang pulungan itu ya sampah. Kayak video-video, e-book yang tidak bermanfaat, yang enggak itu kan banyak juga yang dijual tuh. Yang biasanya ambil dari pasar luar, website luar gitu ya, di-download terus dijual lagi di sini, atau PLR luar yang tadi relevan apa enggak tahu, akhirnya dijual di sini. Dan akhirnya yang beli apaan nih? Yang beli sampah apaan? gitu. Jadi kayak sekarang tuh kayak apa image-nya PLR tuh kayak yang PLR tuh apa sih? Private Library Rights. Private Library Rights itu kayak e-course, kayak e-book yang kan bisa dijual lagi. Sekarang ada istilahnya digital product yang dijual lagi ya, dijual ulang ya istilahnya. Itu PLR kita ini. Tahapannya ini. Yang pertama kalau kita pemula itu PLR. Ambil dulu. PLR itu kita dapat keuntungan 100% ya. 100%. Berarti kalau digital product saya atau mungkin webinar saya atau rekaman-rekaman saya selama ini kan kalau istilah pilot kan sekian jam terbang gitu misalnya. Itu bisa dijual sama mereka semua. Bisa. Lah kalau mereka nggak kuat secara personal branding, gimana cara ngejual? Emang ada yang percaya tetangganya? Ngelihatnya sayanya ya? Iya, si tetangganya ya? Sebenarnya ngelihatnya kontennya. Iya juga sih. Iya. Saya pernah dulu ada satu produk itu cuman ada sekitar 50 video, 50 atau berapa video saya dapat belinya 20.000. Karena saya punya database, saya jual itu satu hari bisa dapat hampir 10 juta. Wow. Itu mulung di mana tuh? Karena saya melihat ada yang japri saya, ini mau nggak harga 20.000. Saya lihat banyak video. Video apa sih? Video tutorial. Tutorial apa? Ya ekos gitulah ya. Enggak, maksudnya apa kategorinya? Digital. Marketing lah ya. Marketing. Pembelajaran ilmu digital marketing. Iya. Pasang ads gitu. Macam-macam. Karena banyak itu dia mulung dari mana gitu kan. Lantas setelah itu. Yang punyanya? Apa? Yang punya Rido nggak yang punyanya? Bagi hasil sama yang punyanya? Itu enggak. Karena memang sudah jadiin hak. Sudah jadikan PLR. Private Library. Memang rights-nya udah dijadiin karena ya. si kreatornya ngebuat produk ini bukan dia jual satuan. Tadi ini saya jual ya. Lo boleh jual sekalian. Iya, tapi terus ya. Bagi hasil sama si kreator ya kan? Enggak. Lah? Dia beli sekali. Beli putus. Konsep beli sekali jual berkali-kali.
Oh, itu banyak tuh di luaran sana oke. gitu ya. Iya, maksudnya kalau digital produk memang saya produksi sekali, Iya, iya, jualnya iya. juga bisa cuannya berkali-kali. Betul. Tapi kalau untuk yang dijual lagi, Ya. berarti beli putusnya ke saya tuh siapa yang Iya. beli sama saya nih? Misalkan Mas Dery jual ke saya, ya misalkan 200.000. Tapi kan nanti dijual lagi sama orang-orang? nggak dapat. Lah kok gitu? Ya, ini Khusus yang PLR doang ya? Iya, khusus Oh, PLR. oke. Sebenarnya ini bukan kita nyasar duitnya sebenarnya. Kalau untuk PLR atau lisensi, Tapi yang kita sasar adalah data Sama personal branding. sama personal branding. Kenapa? Kalau kita jual sendiri mungkin cuma 1.000 nih. Ya, tapi kalau kita PLR-in, ya kita lisensikan mereka untuk ngejual kembali yang harusnya yang cuma kita mampu 1.000, itu bisa mungkin 100.000 atau 1 juta karena mereka yang ngejualin. dan Kita mereka dapat ini apa? siapa? Mereka ini siapa? Mereka para tadi pemulung-pemulung tadi. Di mana? Banyak, di internet tuh banyak banget. Oh gitu ya. Nah Iya. ini makanya gunanya Pak Putra sama Mas Kuri ini Iya. adalah punya wadah Betul. namanya Titik Terang Kreatif ini Iya. yang akhirnya database produk winning, orang-orang dengan tepat sasaran, Iya. itu Anda punya semacam komunitas atau mungkin datanya kali ya? Kita ada komunitas, ya ada komunitas. komunitas Paling dan cakep nih. betul dan Ya, soalnya bayarnya jelas kan, betul. buangannya jelas Benar. gitu loh. secara umum kita ngomongin PLR, tapi secara khusus di kami di Titik Terang Kreatif nih program pemulung dunia maya itu kalau orang lain pemulung kan mulung di mana nih bingung ya, mulung Iya. ke sana nggak ada yang bagus, mulung Iya, ke betul. sana nggak ada yang bagus, Buang waktu itu. buang waktu. Nah di sini nggak usah jauh-jauh kemana-mana deh. Di sini udah ada nih, kita sudah siapin produknya, produk digital berupa apa? Berupa kelas live webinar. Yang mereka nanti akan jualin. Mereka akan jualin dan kelas-kelas ini ya kelas-kelas yang memang relevan dengan keadaan saat ini. Ya ilmu-ilmu digital ya. Oke. Tapi mereka dapat ilmunya juga. Mereka dapat ilmunya. Jadi di sini pemulung ini dia selain bisa ngejualin Oke. ya dia juga bisa belajar. Upgrade dong. Dapat belajar gratis. Belajar gratis. Cakep. Terus bisa ngejualin lagi. Iya. Iya, ngejualin produk orang kalau nggak ada ilmunya juga sama aja. Betul. Jualin tiketnya. Sebenarnya misalkan gini, Mas Dery punya Show. Show. Oh. Terus kan tiketnya dijual. Iya. Biasanya tiketnya jual kan masuk Mas Dery semua. Mm-mm. Iya. Kalau ini enggak. Orang pertama yang masuk Mas Dery semua tuh orang pertama aja. Orang peserta berikutnya itu Mas Dery nggak dapat, yang dapat mereka. Oh, jadi ini tumbuh bareng-bareng. Tumbuh bareng-bareng. Terus sayanya cuma dapat orang pertama doang. Iya, tapi personal brandingnya naik. Yang harusnya kita ngomongnya itu cuman ke 100 orang, ini disampaikan oleh ribuan orang Iya. walaupun duitnya nggak masuk ke kita tapi masuk ke mereka. Nah, ini sudah cukup buat modal mereka untuk lebih serius lagi di digital marketing yang level kedua Iya. Karena sekali lagi kita ngomongin buat pemula nih. untuk pemula. Pemula Iya. yang modalnya mungkin masih belum banyak gitu ya, ratusan ribu gitu ya, pengen yang cepet, yang mudah ya ini pemulung dunia maya. Sistemnya siapa yang bikinin? Kalian yang bikinin semua? Kita sudah ada sistemnya. Kita sudah siapkan ada 12 kelas, Mas Dery. Ya, program itu pemulung dunia maya itu ada 12 kelas. Setiap bulan itu ada 1 kelas. Jadi misalkan nih teman-teman di sini ya ikutan program ini jadi pemulung dunia maya kami. Oke. Ya udah kami siapkan nih, Mas Dery. Ini ada kelas. Ya, kelas clipper misalkan. Oke. Ya, kelas clipper ya udah. Diajarin dulu jadi clipper foto-foto video Iya, diajarin. betul. Oke, Itu diajarin. Dan Mas Cakep. Dery ngejualin nih. Ngejualin kelas ini ke datanya Mas Dery misalkan, ya. Dengan video-video clipper yang udah belajar di sini. Betul, ya. Potensi viral bla bla Potensi bla. dan Oh, oke, lain. nice. Ya, jadi Mas Dery ngejualin kelasnya ini. Oke. Yang ngejual ini ke data. Iya. Nah, duitnya kemana? Duitnya langsung ke Mas Dery. 100% ya transaksi itu masuk ke rekening Mas Dery. Dan kami nggak dapat. Kita nggak dapat. Beda mau? sama affiliate. Ya. Kok mau gitu? Ya, Kok mau nggak Balik dapat? lagi tadi personal branding kita kan naik. branding pertama. Dan sekali lagi kita ngomongin ya. Kalau kita oke. ngomongin yang Mas Dery, Pak, ini kan udah pemain lama. Tapi pemain baru, pemula, ini butuh banget yang kayak ini. Iya, nih. setuju. Mereka kan belum apa namanya? Belum terlalu yang punya ilmu yang aneh-aneh lah. Ya udah jualan dulu. Jualan apa? Produknya apa ini? Live webinar. Udah apa? Di mana nyarinya? Di sini. Sudah ada. Kita siapin. Terus cara jualannya juga diajarin juga. Diajarin. Top. Gitu. Ini Terus, level pertama Makanya ya. yang belajar sama Iya. Anda ribuan member ini ada yang kontraktornya bikin Iya, lapangan betul. padel lah, top. Betul. Nanti kita lihat testimoni. Iya. Ini Pak Kur. Ya, closingnya itu melalui nomor dia. Dia taruhlah nomor dia di situ. Oke. Dia taruh nomor dia situ, dia dapat lead istilah saya baca brosur ini nih. Terus dia yang jadi admin, mana ada waktu? Mana ada ilmunya?
Ada, tinggal jawab aja. Kan gini, produk yang dijual, ini produk yang dijual ya. Gimana caranya produk PLR itu biar bisa cepat laku? Nah, caranya? Jangan dijual mahal. Oke. Jual murah. Masa kelas Clipper orang nggak mau Belajar dari Clippers. bayar 20.000? Istilah saya baca brosur ini nih. Terus dia yang jadi admin, mana ada waktu? Mana ada ilmunya? Ada, tinggal jawab aja. Kan gini, produk yang dijual, ini produk yang dijual ya. Gimana caranya produk PLR itu biar bisa cepat laku? Nah, caranya? Jangan dijual mahal. Oke. Jual murah. Masa kelas Clipper orang nggak mau Belajar dari Clippers. bayar 20.000? Masa nggak mau kelas monetas YouTube bayar 50.000 atau 30.000 gitu ya? Kalau saya sih ekstrim. Itu kita ada testimoninya ya. Kita ngadain acara hari ini dapat cuan, dan ketika kita lagi ngadain acara, ketika kita lagi Zoom, itu mereka dapat cuan bisa. Hah? Lagi Zoom dia juga dapat cuan? Dapat cuan. Lagi event Lagi di Zoom. Bogor beberapa bulan lalu kita ada event ya, Pemulung Dunia Maya juga. Ya, itu kita kasih produknya, kelas. Ya, jadi gini, konsepnya kita siapin kelas. Ya, kelasnya memang kelas-kelas Kelas mahal kelas ya? mahal. Oke. Ya, contoh kemarin yang kita jual di Bogor itu kelas Facebook Ads 10 kali pertemuan, Mas Dery. Yang ngajar siapa? Yang ngajar tim kita, Oh, oke. tim expert kita. Oke. Ya, tim expert kita udah kita siapin kelasnya, pematerinya, jadwalnya gitu ya. Nah, mereka ngapain? Mereka jualan. Nah, pada saat itu Pak Putra bilang, silakan update status teman-teman ya di Facebook. Ya, Oke. kelas Facebook Ads 10 kali pertemuan hanya 10.000. Apa yang terjadi setelah beberapa menit setelah mereka update status? Ada yang closing satu. Dan menariknya, kita kan suruh mereka jualan harga 10.000 supaya cepet lah. Ternyata nakal nih mereka nih. Nggak mau mereka jual 10.000. Karena ada value-nya. Iya, ada yang jual 30.000, bahkan ada jual berapa, Bro? 50.000. Kalau Makin nggak salah kaya ada dong. 150.000. Makin cuan dong. Iya, dan itu mereka nggak store ke kami. 100% buat. Buat mereka. Hah? Jadi Ah. datanya dari kalian, ilmunya dari kalian, Betul. diajarin Pematerinya juga dari materi kita, dari kalian semuanya. juga, dia yang ngejualin. Iya. Keuntungan milik teman-teman yang lagi nonton 100% 100%. untuk mereka. Iya. Cakep. Gitu kan. Jadi ya itu. Database di siapa? Ya mereka, database di mereka. Di mereka Di sama mereka. di kita pasti ke-share lah ya. Betul. Pasti, Nah, oke. ini kita buat kembali lagi ya, dengan visi misi titik terang kreatif. Itu kita ingin 1 juta masyarakat Indonesia itu melek digital dan bisa dapat duit dari situ. Ya. Nah, ini kita bikin program ini saat ini kan banyak para pemain digital yang sering gagal. Karena apa? Karena kejenuhan. Kan tidak bisa instan main digital ini. Ya, cari duit itu nggak ada istilahnya yang instan. Apalagi ada ngejanjin instan. Iya, instan ini instan. itu tidak Parah, makanya ada. korbannya sampai banyak yang Iya, itu- total kerugiannya misalnya di fenomena yang sekarang lagi ramai itu ya ratusan miliar. Saya nggak tahu nih kalau memang ternyata adalah bentuk janji-janji manis, mungkin bahasanya apa ya? Di zaman sekarang nih kayak ada ngarahin ke sesuatu tapi akhirnya mungkin menjatuhkan yang lainnya. Iya. Itu kan kesian tuh. Ratusan miliar apa segala macamnya jadi korban misalnya. Iya. Itu kan. Nah, jadi karena kejenuhan itu membuat mereka mundur. Membuat mereka mundur, padahal mereka mundur belajar ilmu digital saat ini sama dengan mereka menutup masa depan mereka. Karena kan masa ke depan ini skill digital itu yang sangat fleksibel. Yang sangat fleksibel. Mau terjadi krisis, mau apa dan seterusnya, skill digital itu bisa fleksibel kemana-mana. Oke. Nah, kalau mereka mundur ya, maka mereka menutup masa depan mereka. Nah, maka itu kami buat ini gimana caranya? Kita niatnya lo harus bisa gitu loh. Ya udah mau jual seperti apapun silakan, bahkan ada yang kita saranin ini, kamu jual nasi uduk nggak laku-laku, saya bilang gitu kan. Udah nasi udukmu ganti jadi nasi uduk digital, nanti dapat bonus belajar ini. Jualan resep. Jualan nasi uduk pagi yang harga 5.000. Oh, bukan jual resepnya? Enggak. Lah kan dari nggak laku terus dijualnya tetap digital juga, itu berarti Kan beda gini, ilmunya. misalkan kita lihat ya pedagang nasi uduk yang cuman pakai meja doang. Iya. Kan kalau kita berbicara tentang mau menaikkan nilai sebuah produk biar orang beli, tambah nilainya 1. Iya.
Ya, beli nasi uduk dapat gratis belajar Meta Ads. Pak, Wow. nggak nyambung Pak katanya. Coba aja dulu. Nyambung apa nggak nyambungnya setelah kalian coba. Betul. Jadi gratis kelas Meta Ads Gratis. atau mungkin optimasi ads-nya. Ya, itu contoh ya. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya begini, agar mereka memang merasakan digital itu cuman bukan di awang-awang. Selama ini kan banyak dia dapat Menerjemahkan tontonan mindset-nya ya. dan itu di awang-awang biar mereka bisa merasakan. Ya, jadi produk PLR ini bisa buat bundling untuk naikin produk-produk dari stok yang nggak laku juga. Iya. Kalau dibundling sama misalkan dibundling sama Tumblr kan nambah HPP. Iya. Nah, Oh, kalau di digital menarik juga ya. Jadi kalau jualan produk digital, mau itu rekaman, Iya. video-video e-course gitu ya, Iya. video learning yang ditonton ulang, apa segala macamnya. Kalau strategi gini gimana? Saya agak sedikit kapitalisme ya, cuan gitu ya. Iya. Dia jual dulu dengan harga yang tadi kan ada yang disuruh jual 10.000 tapi dijual 50.000 apa segala Iya, macamnya. iya. Anggaplah dia sudah balik modal bahkan untung. Iya. Itu kan kalau dari keuntungan tersebut, toh juga selama tidak ada produksi kembali, selama tidak ada produksi tambahan, iya. uang yang keluar, biaya operasional, HPP. cost itu ya, HPP Iya. itu ya. Iya. Pokoknya intinya HPP. Iya. Mau dijual gratis kan sebenarnya aman-aman aja kan. Aman-aman Aman aja. Gitu. Kecuali memang mau digenjot lagi penjualannya, uang lagi. Iya. Justru dibalik nih, ya sebelum untung, Haha. ya jual dulu gratis. Oh, dibalik. Iya, bisa seperti tadi ya Buat konsepnya Mas. nge-create demand, Create dulu. Betul. narik traffic Biar dulu. dia ngerasain dulu nih kelasnya kayak gimana sih gitu ya. Mentornya kayak gimana gitu kan. Nanti nextnya ya ketika dia ditawarin dengan produk lain, kelas lain, oh iya ternyata ini udah berkualitas, ya udah gua mau bayar 50.000 mau 100.000, udah tahu dong belum ya. Oh, berarti Gitu. Anda ada garansi atau jaminan bahwa skillnya udah pengalaman luar biasa, makanya berani udah lu jual aja gratis, ntar juga pasti datang lagi ke gue. Ada rasa-rasa begitu. Pede aja nggak apa-apa, Pak. Menggaransi manusia itu kita nggak Iya. bisa. Ya, menggaransi sesuatu kita nggak bisa, tapi kita si penerima informasi kan dikasih pikiran. Oke. Ini proses ini masuk akal nggak? Iya. Proses ini masuk akal nggak? Itu loh. Kalau overclaim nggak masuk akal, Oke, itu contoh. kelihatannya di mana? Nah kan dia juga masih kosong, maaf ya. Ya. Knowledge-nya otaknya masih kosong. Oh, nah, kalau overclaim nggak masuk akal, dia berpikirnya risikonya tinggi atau rendah. Oke. Kalau risikonya rendah, ikut aja. Toh dalam hidup ini apapun yang sedang kita, yang apapun baik atau buruk, ya yang kita hadapi itu semuanya baik kalau menurut saya. No risk, no Ferrari. Pasti ada resiko itu- ya, sekecil itu apapun itu. Jargon-jargon pengusaha, Iya, tapi iya, itu ada benernya juga. Tapi jangan lihat dari sisi negatifnya ya. Iya. Ya kalau nggak kita juga nggak akan bisa dapetin Ferrari kalau lu nggak ada Iya, memang usaha dan resikonya. Memang seperti itu. Iya kan? Resiko semakin tinggi itu potensi semakin besar. Iya. Tapi kita nggak mau pakai kalimat yang seperti itu. Oke. Resiko rendah, potensi besar. Itu hanya di digital sih menurut saya. Setuju. Ya, saya bikin sebuah produk digital. Bikinnya sekali tahun 2016 dulu. Cuman perbaikan itu saya udah jual sampai ada 70 ribuan loh. Apa video rekaman? Bukan. Tapi Software, aplikasi. wow. Apalagi sekarang ya udah gampang, mereka punya visual, punya kamera, punya audio. Itu udah balik modal berkali-kali lipat itu ya. Iya. Beribu kali lipat kali ya. Iya, betul. Jadi kembali lagi kita urut-urut dulu ya. Iya. Yang pertama, ya dia lihat risikonya rendah atau besar. Kalau misalkan mentalnya masih pas-pasan, jangan coba-cobalah. Ya, masih pemula, jangan coba-coba ambil resiko. Misalkan kita punya uang 100 juta. Apa? Anda mau bilang masuk ke kripto atau Bitcoin? Nanti Arahnya kayaknya ke sana. nanti arahnya mau ke sana sih. Saya ya. sebagai holder Bitcoin tersinggung. Iya. Sebenarnya logis ya. Punya Oke. uang 1 juta ya kali mau dimasukin ke Bitcoin kan. Ya, Oh, jangan itu. Alden lah ya. 100.000 malah ini. 0,00000 gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kita punya uang misalkan 100 juta. Kalau kita belum pernah berbisnis, nggak punya mental apa, jangan coba-coba deh. 10 juta aja jangan coba-coba. Coba main di 100.000 dulu. Ya. Ilmunya dulu dipelajari gitu loh. Kalau ada ilmu untuk menentukan pilihan, ikutin itu dulu biar nggak salah-salah pilih.
Terutama yang low risk, high impact ya. Ya, semuanya tetap harus ada. Harus kita SWOT dulu, kita mampu nggak? Oke. Ya, beda kalau orang-orang yang bijak gitu ya, orang-orang yang bijak ketika dia masuk ke sesuatu itu, saya harus mengambilkan ilmunya, saya harus dapat ilmunya walaupun cuma 1%. Mereka pembelajar yang bijak, ada yang ikut-ikutan aja. Nah, kalau kita bawakan ke kripto itu kalau menurut saya, mereka yang awal-awal jangan coba-coba deh. Kripto itu kalau menurut saya, mereka yang udah pusing kebanyakan duit, nggak ngerti mau scale up bisnis kayak apa, nggak ngerti mau scale up bisnis seperti apa, ya udah duitnya itu biar dijalankan di situ lah. Untuk yang aset beresiko ya. Tapi kalau mereka bisnisnya masih bisa di scale up, masih bisa di leverage, ngapain ikut kripto? Injek ke bisnis sendiri aja. Karena kalau hitung-hitungan ya. bisnis itu lebih gedean bisnis Betul. dibandingkan Iya, masuk benar, kripto gitu. Tapi kripto yang mana dulu kan belum tentu semuanya juga tanpa Iya. underlying kan. Bisa Iya. jadi memang ada juga yang memang mereka jelas Betul. bisnisnya di belakangnya apa. Iya. Kayak banyak saya lihat ada yang belakangnya minyak, ada yang belakangnya gas perusahaannya, ada yang belakangnya perusahaan pembayaran, iya, payment gateway. Sebenarnya yang di Kita highlight bisa mungkin Bitcoin kali ya. betul. Highlightnya sebenarnya buat pemula nih. Iya, Iya. Iya kan, buat pemula yang cuma punya duit ya 100.000, 200.000, ya Iya. paling gede 5 juta. Iya. Ya udahlah, invest ke yang pasti-pasti aja ya. Invest ke mana? Ke leher ke atas, ke ilmu belajar, ilmu-ilmu apa, skill-skill digital. Yang kalau kata Bro Rehan itu skill anti krisis gitu ya. Itu dulu pelajari. Kenapa? Karena ketika udah punya ilmunya ya, Yes, nanti kita mau kemana-mana tuh gampang. Fundamental, apalagi ini saya Fundamental. seneng sama titik terang kreatif ini adalah fundamental. Maksudnya dan kerucut internet. Iya. Internet ini kan luas banget cari Iya. uang di sini kan. Iya. Tadi betul, mau dari saham, Iya. sekuritasnya lewat internet juga. Iya. Nyari emiten-emiten. Di sisi seberangnya saham ada cryptocurrency, internet juga. Produk-produk digital, internet juga. Produk-produk siap pakai, Iya. FMCG, ya kan, skincare lewat internet juga sekarang. Iya, oke. Nah, artinya itu makanya saya senang sekali sama titik terang kreatif ini adalah benar-benar fundamental. Jadi ketika lu tahu cara berdigital, berselancar dan Iya. lain sebagainya, lu mau nyasar kemana aja pun juga enak, Iya. ya kan? Pun kalau ini bahasa saya aja sih ya, koreksi kalau saya salah. Pun kalau mau dipaksakan untuk langsung industri yang sekarang ini yang lagi marak, tapi mungkin yang masih tanda kutip ada sebagian orang ngerasa bahwa ini adalah abu-abu misalnya kripto, tapi kalau kita punya fundamental internetnya, cara ngasih tahu bahwa ini koin itu, tapi dengan cara yang bijak, dengan apa segala macamnya kan bisa juga gitu loh. benar. Bisa. Makanya sebenarnya gue cantumin link yang ada di bawah sih sebenarnya di deskripsi di bawah udah gue cantumin link. Sengaja gue nggak manggil untuk ngeklik di bawah, kenapa? Biar lo tahu dulu obrolan kita, biar nggak beli kucing dalam karung. Tapi kalau saya rasa dengan semakin kesini udah semakin paham, teman-teman tinggal klik aja link di bawah. Harganya berapa ya untuk join belajar? Ada beberapa tahap materi yang kita tawarkan di sini. Oke. Yang pertama itu kita bahas tentang skill digital kan. Skill digital. Kita bahas tentang skill digital untuk pemula. Kita bahas tentang skill digital untuk pemula. Ya, skill digital itu ada 2. Yang pertama itu skill menciptakan, kreator ya. kreator. Ya, yang kedua itu skill mendistribusikan. Oke. Ya, nah skill menciptakan itu ya. Yang pertama itu kita bisa create aplikasi, itu skill digital juga. Yang kedua tuh create konten. Oke. Konten kreator yang disebut konten kreator sekarang. Ya. Create konten itu ya create konten itu ada istilahnya ya create image, gambar, create video, Buat jadi clippers ya, misalnya. buat jadi clipper, Oke. create artikel. Gaji-gaji clipper sekarang mereka motong-motong Gede ya. Iya. bisa 10 juta sampai 15 Iya. juta loh per bulan. Nah, ini konten kreator. Oke. Nah, terus ada juga create produk digital. Kan tadi create aplikasi, create konten, create produk digital. Create produk digital itu seperti e-book, Iya. bikin e-course, Iya. ya, bikin e-course, bikin aplikasi-aplikasi ringan. Ya, aplikasi-aplikasi ringan ya. Terus ada beberapa itu. Nah, ini create konten lalu setelah kita bisa menciptakan, kita pelajari ilmu mendistribusikannya seperti apa. Wah, itu yang sulit. Kenapa? Karena mau produk sebagus apapun tapi kalau nggak bisa masarinnya juga Nah, sama aja. Ada cara masarin,
ada cara masarin di yang titik terang berikan itu Pak Kur tadi sudah jelaskan juga. Sorry tadi ada tambahan create lead magnet. Ya. Lewat apa salah satunya? Email marketing misalnya. Lead magnet itu gini, sesuatu yang bisa kita berikan gratis. Ya, karena kan gini, jualan sekarang itu bukan tentang iklan kamu seperti apa, tentang hubunganmu dengan customer tersebut. Itu. Kalau saya bilangnya marketing 4.0 tuh. Iya. Kalau saya bilangnya karena ada ikatan emosi, ada komunalisme, Iya. beli karena value kedekatan, sosial, trust betul. sosial. Iya. Nah, Wah. ini kan tidak bisa kita siapa kamu gitu. Ya. Tapi karena di Indonesia suka yang gratis-gratis, lo masuk aja dulu, nanti kenalan sama gue. Oh gitu ya. Kasih gratis dulu. Oke. Nah, kembali lagi ke seperti pembahasan kita sebelum, lo sedekah dulu. Sedekah ilmu. Sedekah aja dulu Sedekah kasih. traffic. Ada yang udah mempraktekkan sebelum Anda kasih tahu cara ilmunya, boleh kita lihat Boleh. perjalanan ya sebelum nanti dibocorin ya sebenarnya ilmunya. Dan kita lihat orang-orang ini kenapa saya harus tampilkan sekarang bukti-buktinya biar nanti nyambung ke Pak Putra akan kasih tahu juga. Kok bisa mereka-mereka ini sampai di titik ini? Cara apa yang mereka pakai? Dan Termasuk yang langkah-langkahnya. Iya, Langkah-langkahnya. itu yang Anda ajarkan Betul, di ya. dalam kelas Yes, kan betul, sebetulnya. betul. Kita tonton Ah, testimoninya boleh, coba. Coba kita lihat. Usaha saya kontraktor olahraga Indonesia yang bergerak di jasa pembangunan sarana lapangan olahraga seperti lintasan lari, wall climbing atau panjat tebing, futsal, mini soccer, volley, tenis, pedal, badminton, dan lain-lain. Website saya di kontraktorolahragaindonesia.com dan masih banyak lainnya. Alhamdulillah saya konsisten belajar sama Pak Putra digital dan sudah banyak juga page one untuk kata kunci website saya. Alhamdulillah proyek juga sudah saya kerjakan dari Sabang sampai Merauke. Jangan nanya omset, pastinya banyak. Miliaran Sombong lah kali, ya pokoknya. Terima kasih banget buat Pak Putra dan tim. Semoga berkah barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Yeah. Ini sebenarnya nih couple planner. Iya, backgroundnya gimana nih backgroundnya? Backgroundnya mereka guru TK, yang satu guru TK, yang satu guru SMP. Bisa tuh. Iya. Jadi kontraktor lapangan olahraga. Ya, ada prosesnya, ada prosesnya. Jadi, Wow. sedekah apa yang dia lakukan? Sedekah apa? Ya, yang dia lakukan memberi, dia bantu orang tuanya. Jadi ini keluarganya jadi keluarga digital. Keluarga digital. Oke. Adiknya dia bantu bikin usaha, udah kebikin rumah, udah kebikin apa juga adiknya gitu kan. Mertuanya dia bantu, sudah punya macam-macam lah rumah apa dan itu. Terus orang tuanya itu dia bantu juga, bahkan teman-temannya dia bantu. Ini alumni Gontor. Oh wow. Ya, dulunya ngajar ngaji, tapi gara-gara bisnis ngajar ngajinya jadi dihilangkan. Cuma kan kita lihat dari sisi yang lain juga. Iya, Dakwah kan dari butuh ibadah cuan yang juga. lain. Betul. Bener nggak? Bener, operasional kan Oh harus gede tuh iya, ya. biar dakwahnya semakin masif dan agresif gitu. Kontraktorolahraga.com itu website. Nah, kebetulan dia sudah lama ya, sudah lama belajar. Kok nyambung ya? Gini. Guru TK-nya oke lah ketika misalnya dia belajar di tempat titik terang kreatif Iya. ini adalah gimana caranya mungkin jualan e-book. Iya. Dari guru Iya. dia kasih tahu mungkin Betul. bikin Kompetensinya dia ya. Iya, misalnya Kompetensinya dia. produk-produk mewarnai, Yes. produk-produk menggambar, Iya, produk-produk berhitung lewat Iya. Canva, terus cara masarinnya diajarin di Pak Putra dan Iya. Mas Kur misalnya. Iya, iya. Itu oke lah. Tapi apa korelasinya bahwa dia seorang guru TK, terus kok Anda doktrin untuk jadi kontraktor gitu? Mana produk digitalnya? Mana internetnya? Oke. Market yang paling luas itu ya adalah kalau target market kita yang butuh cuan. Oh Betul, iya, semua memang. orang butuh ya. Ya karena langsung kebutuhan masuk ya. Nah, lantas ketika mereka mempunyai skill digital, ada mereka yang ingin menjalankan menjadi pedagang produk-produk digital. Oke. Ada juga mereka yang ingin ya produk-produk ilmu digitalnya dia sedekahin aja, tapi dia membangun bisnis. Nah, bisnisnya ada pasar bela diri ya. .com punya dia, Melarge itu brandnya dia juga, Melarge itu brandnya dia juga. Terus kontraktor olahraga kontraktor apa?
Olahraga Indonesia. Kontraktor Olahraga Indonesia. Apa domain website-nya? Website-nya. Oke. Website-nya ya. Oke. Nah, ini awalnya bela diri dulu. Oke, selanjutnya melarge gitu ya. Baru setelah itu kontraktor. Gara-gara apa? Pakaian bela diri yang dia jual itu banyak ketemu sama pelatih-pelatih, sama-sama orang yang bergerak di bidang olahraga. Makanya dia masuk ke sini. Nah, lalu ilmu digitalnya, udahlah saya nggak bisa jual ilmu digital, tak bantu-bantu aja, yang mau tak bantu. Banyak yang telah dinaikkan oleh dia. Saya tebak ya, berarti di situ ketika dia optimasi lewat internet atau website, Iya. Anda ajarkan juga strategi SEO-nya. Bahkan bisnisnya. Enggak cuma SEO-nya, bahkan sampai bisnis-bisnisnya. Iya. SEO itu teknis. Top. Iya. Iya, tapi diajarkan juga sih. Pasti. Bagaimana itu pasti. cara tepat sasaran? Iya. Karena Bagaimana gini, cara bikin artikelnya dan seterusnya. Iya. yang kita bahas yang podcast kita sebelumnya gitu ya. Pasar-pasar kita menyasar tuh pasar, sekali lagi pasar Google. Oke. Pasar Google adalah mereka-mereka yang butuh produk, butuh jasa, butuh layanan. Dan biasanya Mas Dery dan teman-teman semua di sini, pasarnya itu pasar yang gede-gede lah. Kayak misalkan ini, kontraktor olahraga, konsumennya siapa? Ya mereka yang pengen bikin ini kan, lapangan. Dan itu olahraga. nilainya ratusan juta. Oh, miliaran bahkan. Miliaran. Iya. Gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya pasarnya besar banget. Iya. Ya, pasarnya besar banget, dan kita memang basicnya nih ya, basic kita memang di ini nih, di website, di Google. Ya. Tapi sekali lagi ya, teman-teman, berproses mencapai seperti yang ada di sini, yang miliaran, ratusan juta ya, mereka berproses. Ya, mereka berproses Berapa dari websitenya nol ya. Berapa lama kayaknya? Kayaknya tergantung mereka lah. Bulanan, Ya. tahunan? Ada yang bulanan, ada yang tahunan, Iya. ada yang nggak kaya-kaya. Betul. Ada yang nggak kaya-kaya? Ada yang nggak Ada yang kaya-kaya. gagal. Berarti Anda overclaim. Saya tuntut Anda. Dan sekali lagi, Kembalikan uang 200 miliar yang, saya. Yang lebih banyak Mas Dery, yang lebih banyak itu justru yang gagalnya. Yang gagal. Kenapa? Kembalikan 200 miliar saya. Saya laporkan Anda. Karena Anda menjanjikan sekarang masuk kelas, besok saya beli. karena McLaren. kesuksesan itu ya, kesuksesan kan cuma untuk orang-orang terbaik aja. Iya. Mana ada orang sukses banyak? Nggak ada. Yang sukses pasti Ya, tapi orang-orang. salahnya di mana? Salahnya Anda mengajarkan menjanjikan sesuatu atau saya ini Saudara. otaknya bebel? Oke, sebenarnya kita nggak bisa nyalain siapapun. Oke. Ya, kita kalau ada terjadi sesuatu itu, ya, yang pertama yang ada dipikirkan itu baik buat kita. Kita ambil baiknya dulu, ya. Si gurunya introspeksi, si muridnya juga introspeksi. Betul. Baik lagi ke Oke. awal tadi ya. Ya, Ya. introspeksi. Apakah saya sudah melakukan 100%? Siapa? Si muridnya? Si muridnya. Nah, Oh, berarti saya nggak bisa langsung tuntut Anda kembalikan Iya. uang saya 3 ya, miliar nih, rugi nih, nggak bisa dicek begitu. dulu Bisa udah dong. lakukan Iya. 100% belum. Nah, Wah. si guru nggak mungkin kan muridnya 1000, dia harus sesuai dengan karakter masing-masing muridnya. Ada yang bebel, ada yang pinter banget, ada yang sok tahu. Ada nyeleneh. Ya. Nah, tapi biasanya di kami itu yang berhasil ini ya, yang gaptek tapi manut dan ngikutin SEO kami. Iya. Kebanyakan yang kayak antum cerita tadi ya, mereka mau belajar sama kita tapi nggak mau ngosongin gelas, malah mau mendebat. Nah, ini kalau saya suruh, bahaya udah tuh lo jauh-jauh dari gue gitu loh. Bahaya, betul. Ya. Oh, jangan-jangan yang kayak begitu-begitu juga harus dicek ya. Bisa jadi. Oh, Jadi Iya, betul. bisa jadi kerugian-kerugian kita dalam industri apapun ya. iya. Benar. Itu jangan langsung bilang bahwa kayak mentor biadab, mentor gadungan, mentor penipu, jangan langsung begitu. Iya, nggak bisa gitu. Nggak, Maksudnya Anda lagi belain. bukan ngebelain, tapi Yang gini, punya itu. kita kan ngikutin proses aja. Ya. Oke. Ya, kita ngikutin proses, ya belajar mengajar itu seperti itu gitu loh. Coba dong buka dong website-nya atau apa segala macamnya. Sebenarnya udah kita taruh di bawah juga teman-teman ya. Untuk belajarnya lebih lanjut. Member Oke. berapa total? Member kita nggak kehitung ya. Oh, member yang kemarin aja ya. Sombong banget ya. Pakai yang kemarin aja udah bisa bikin bergetar hati ya. Apalagi pakai total member ya. Salah saya nanya ya. Anda dari karir 90-an sih ya. 2000-an ya. Maaf. Ya udah dah yang paling terbaru dah. Yang Member paling- yang kemarin apa nama judul? Membangun bisnis sebelum Membangun PHK yang hasil kita kemarin ngobrol-ngobrol ya, podcast di awal. Rame tuh hampir 300.000 tuh yang nonton tuh. Itu Iya. responnya pada daftar banyak banget Ya, tuh. banyak banget. Pesertanya kurang lebih ada berapa? 600. 400 tambah 200, kita 600 600-an. peserta. Online. Oh iya.
Iya. online. Dan ini Pak wow. Putra, yang menarik itu ini kan kita podcast waktu itu akhir November ya. Kita mulai itu Desember Oke. ya. Dan peserta ya, banyak peserta yang sudah berhasil. Yang udah dapat dari duit. apa? Dapat leads. Dapat lead, ada yang closing 1 ton kemarin. Iya, 10 ton. Apa closing apa 10 ton? 10 ton beras Beras. ketan. Beras ketan, ada Iya. yang closing ini. Belajar Yang Dari kemarin, kemarin. waktu yang kemarin kita episode Iya. pertama nih kita bahas. Iya, berarti belum sebulan. belum sebulan. Harus sebulan. dirutinin nih kalau gitu Gitu. nih. Terus Iya nggak ya? ada juga yang kalau yang cuman closing kalau cuman closingnya 20.000, 30.000, 100.000, 200.000 Itu itu banyak. dari awal itu sudah banyak. Ya, alhamdulillah. Hari pertama belajar itu Iya. mereka sudah ada closing. Iya. Ada nggak tipe-tipe yang kalau closing, kalau cuan nggak ngomong, tapi kalau rungkat ngomong? Ada nggak? Oh banyak, Banyak kalau itu. banyak sekali. Biasa cuan nggak ngomong. Diam-diam. Iya kan? Ini konteksnya nggak mengerucut pada Iya, yang lagi ramai sekarang ya enggak ya? Ini saya kan ngalamin sendiri Iya. karena saya kan edukator juga. Oke. Giliran acuan nggak ngomong, sepi itu grup. Oke, boleh nggak audiens kasih solusi, kita kasih challenge? Boleh aja kan? Biar sewaktu dia mengikuti kata-kata saya, dia bisa mendapatkan cuan. Anda lagi Langsung dong. mendoktrinisasi sekte berarti. Kok Anda mau ngomong apa nih, bahaya nih? Anda Nggak. punya sekte nih jangan-jangan. Yang pertama diizinin dulu atau tidak? Ya Anda harus ngomong apa dulu? Anda tiba-tiba buat satu aliran sesat, mendoktrin, taunya hipnosis gimana? Ya, sekarang gini. Ya udah boleh deh kan, Oke. kalau bermasalah tinggal diedit ya. Mas dibuka handphonenya atau ya. Coba Ini apa nih, afirmasi nih? Apa nih? ya didengar aja dulu, tapi kalau tidak cocok dihapus. Pokoknya kalau ada unsur-unsur, Oke. ini serius nih, unsur-unsur jaminan, overclaim, pokoknya unsur-unsur yang bakal membangunkan doktif dari tidurnya, berarti saya akan hapus. Dan yang Oke. kedua adalah kalau ada unsur-unsur mendoktrinisasi, kesesatan, sekte juga saya akan hapus. Boleh, akan hapus ya. Apa sih? Kita mau memberikan THR Ramadan. Boleh kalau itu. THR ini Buat karyawan saya. ini kegiatan kita sudah 2 tahun. Setiap tahun ya. Sudah tahun terakhir. 2 tahun. THR Ramadan kan berarti THR tunjangan hari lebaran, raya, kan? THR itu THR lebarannya. lebaran. Iya, ya, Lebaran. tunjangan hari raya kan? Iya. Jadi Ya boleh lah kalau mau Oke. bagi-bagi mah. kita kasih produk, dia yang jualin. Oh, THR dalam bentuk produk. Iya. Mereka Oke. nggak perlu beli produk, tapi Anda kasih sampel. Ya, kita kasih langsung, bukan produk sampel, digital. bukan sampel doang. Produk digital. Akses produknya. Akses produk. Ya, dia boleh jual sampai ribuan kali. Oke ya, buka WhatsApp-nya. Boleh nitip produk digital saya nggak? Boleh. Nggak, tapi kalau misalnya bestseller, jangan langsung kaget mimisan tipes nih. Iya. Oke. Mulai sombong nih ya. Oke. Ketularan Anda. Boleh coba buka Oke, WhatsApp-nya. Yang buka WhatsApp-nya, update Oke. status WA, ya. Update status WA, oke. Update status WA, belajar Meta Ads 10 kali pertemuan. Belajar Meta Ads 10 kali pertemuan. Diketik nih berarti ya. Ya, diketik sama dia. Terus? Hanya 10.000 rupiah. Oke. Teman-teman boleh mau kasih 10.000, mau kasih 20.000, mau kasih 200.000 di status, monggo terserah. Kalau saya di 10.000. Atau kita bikin 30.000 aja kali ya. Oke, 30.000. Nih, gue jadi ikutan nggak ya? Kok 30.000 sih? Oke. Value buat saya, tapi saya senilai 1 miliar loh nilainya. Iya, oke. Tapi 200 ribuan sih. Bisa dapat gitu ya. Itu nanti lah. Oke. Boleh. Catat ya. Nah, menarik kalau kuantitatif ya sifatnya. Iya. Saya kasih jualin ilmu saya, cara bangun brand sampai diinvest sama Close the Door dan Close the Door dari Kobuser tentunya. Iya. Itu saya punya formula dan blueprintnya. Bagaimana teman-teman cara membangun brand, cara saya. Itu mau dikasih ke teman-teman juga? Enggak. Tapi nggak 30.000 juga sih. Kirain mau dikasih gratis. Enggak. Ini Saya tinggal Oke. tidur 100 juta loh. Iya. Produk digital saya loh. Bagaimana cara saya Oke. bisa bangun brand sampai diinvest sama Close the Door ya waktu itu ya. Tanpa PowerPoint, Om Deddy yang datang. Gimana caranya Om Deddy? Der, gimana cara gue invest kasih solusi? Oke. 30.000, nggak mungkin banget Pak. Itu rumus paling akurat untuk membangun Iya. brand. Tapi kalau ada
kuantitatif jadi 3 miliar sih boleh aja. Tapi Selalu kalau gimana caranya? kita mau bantu orang, Makasih udah disindir. kita mudahkan lah ya. Karena kan yang butuh ilmu itu kan masih banyak orang-orang. Curang di deh bawah pakai itu. spiritualisme nih. Ya. Curang. Sasar orang berjenggot lagi. Kan lulu. Coba kita cobain dah. Oke ya. Asal oke. kuantitatif ya. Ya. Kalau 3 Ini. miliar sih ya Nah, ini lumayan lah. mau kita kasih kalau kita mau kasih dalam bentuk PLR, kalau kita mau kasih bentuk PLR 100% itu untuk teman-teman semua tuh duitnya. Tapi kalau kita mau kasih dalam bentuk dalam bentuk affiliate, ya nanti ada link ID-nya kali ya. Buka status WA-nya, status WA dulu. Kenapa status WA? Karena kan interaksi tersering, terbanyak, tercepat itu di dunia sekarang itu WhatsApp ya. Bukan TikTok, bukan yang lain-lainnya ya. WhatsApp paling personal lah ya. Iya, paling personal. Oke. Ketika apa? Ulang coba. Ya, belajar apa tadi ya? Belajar Meta Ads. Belajar Meta 10 Ads kali 10 kali pertemuan, ya Hanya- 10 kali pertemuan ya di bulan Ramadan hanya 10.000. Boleh teman-teman rubah jadi 20.000, boleh 30.000 gitu kan. Nah, yang berminat silakan klik link di bawah ini atau hubungi saya. Kalau dia klik link di bawah ini berarti link it-nya. affiliate. Link Link.id-nya affiliate-nya misalnya. Ya. Kalau dia hubungi saya, dia menghubungi langsung, itu berarti dia masuk PLR 100% buat dia. Kan ada orang yang nggak mau ribet, ada yang mau ribet 100% buat gue semua lah gitu. Oke. Nah, oke. Nanti ya. Nanti ya di situ biasanya ada yang respon. Yang respon pertama orang-orang terdekat kita pastinya. Teman-teman, WhatsApp status kan teman-teman Iya. yang punya kontaknya kita dong. Boleh Iya. dong ikut gitu kan. Nah, kalau mau ikut transfer dulu ke saya. Ke mereka yang ngirim Oh, yang ke ngirim si WA. pemilik WA-nya. Si Yang pemilik status, WA. Si yang pemilik nulis status statusnya. tadi. Iya. Iya. Oke. Oke ya, nanti setelah itu setelah dia transfer, setelah dia transfer, dia cuman kasih link grup WA. Di situ link untuk menginformasikan belajarnya kapan, ininya kapan. Oh, jadi apa, nggak dan langsung check out ke produknya, tapi masuk ke grup WA. grup WA kalau WA. dia PLA. Iya. Kalau dia klik link ID-nya itu dia check out. Oh. Ada 2 pilihan. Itu masing-masing berbeda atau nilainya sama? Sama. Aja. Jadi Cuma saya coba prosesnya aja. Cuma Ya, prosesnya. saya coba rangkum ya teman-teman Ya, ya. ya. Jadi tergantung teman-teman yang udah tadi ngetik udah Ya. dicatat ya. Tinggal dimundurin aja videonya teman-teman Ya. nih kalau lu lupa apa narasinya atau copywritingnya. Ya. Biar tidak mengulang. Jadi di bawahnya tuh ada call to action. Ya, Silakan dipilih, nggak boleh dua-duanya ya. nggak boleh dua-duanya biar nggak bikin bingung. Biar nggak bias. Iya. Nah, yang pertama adalah berarti kalau udah nyantumin nomor handphonenya dia, ya Silakan hubungi saya baru. misalnya contoh, misalnya saya mau nyantumin nomor saya gitu ya. Di 0851563194. Sorry itu nomor Aldan. Sorry. Udah banyak yang nyatet tuh kayaknya tuh ya. Kan Nomornya Mas dua Dery tuh angkanya ya. kan dua angkanya nggak ada di Oke, belakangnya, oke. ya kan? XX ya. Sengaja saya nggak sebutin. Iya. Ya, saya kan nggak ngomong 68 belakangnya. Oke. Oke, Nah, itu misalnya taruh situ, Iya. itu berarti nanti akan masuk ke WhatsApp saya. Iya. Habis itu Ya habis masuk kan yang boleh gitu misalnya. Boleh. ya gitu. udah transfer dulu Transfernya ke siapa? Ke Mas Dery langsung. ke yang punya WA. Ke titik terang jangan transfer, itu Iya. hadiah kami. Iya. Loh, buat berarti teman-teman. saya nyantumin saya ngasih nomor rekening saya. Ya nomor Iya. rekening. Terus dia transfer nih ke rekening Mas Dery. Oke, Iya. closing lah ya. Closing. Nah, terus? Mas Dery tugasnya apa? Mas Dery nanti I- tinggal Ya nggak mau beli kucing dalam karung lah. Iya. Ya gue harus minta mana materinya. Kan dia udah bayar ke gue. Betul, karena kita Masukin ke bentuknya grup. karena kita bentuknya kelas, masukin ke grup peserta. Grup eksklusif peserta. Oh, tapi Terima si pemilik kasih ya. si pemilik status udah cash flow-nya udah positif tuh. Udah Dia udah positif. dapat duit duluan tuh. Iya dong. Iya. Terus Tapi dia kalau juga, dia bisa penipu gimana? Ini hati-hati teman-teman Iya, ya. Ini betul. awas pada penipuan. Ya, Anda betul. udah membuka, takutnya Anda membuka pintu maling di sini nih. Soalnya kalau Oke. tiba-tiba ditipu gimana? Ini sudah kita praktekkan di Bogor. Ini ada Pak. ini. Coba. Nah. Tapi gue suka deh. Ini Iya. ada gue suka dengan gaya funneling yang kayak gini. Iya. nih. Iya. Karena simbiosis mutualisme, dia Betul. langsung dapat duit. Tapi Langsung kan dapat kalau duit. dia kabur gimana? Gimana caranya mitigasinya? Anda bertanggung jawab loh. Oke, nanti kita kasih rekam jejaknya apa yang sudah kita lakukan. Eh, ya. yang penting itu. Ini. Ini dari nomor yang
WA dulu ya. Nomor WA ini. Oke. Alhamdulillah setelah mengikuti arahan dari Pak Putra dan Pak Gul, alhamdulillah ini saya masih closing 5 dan mudah-mudahan bisa berlanjut bisa. Nah, ini sama yang dilakukan. Ya, Sama, update seperti status. Ya, update status mereka jadi mereka pada saat itu di Bogor beberapa bulan yang lalu kita ada event, kita kasih akses kelas ke mereka. Ya, mereka silakan ya tadi update status, ya mereka lakukan semua tuh. Ya, akhirnya ini ada yang closing 5, ada yang closing 10, ada yang closing 25. Mereka bayar apa ke kita? Enggak bayar apa-apa. Dia dapat 20.000, 30.000, ya udahlah ya iya gitu kan? ya. Ada yang Dikali dapat berapa? 500.000, ada dapat 1 juta. Gitu. Banyak Wow. gitu. Dan sebenarnya gini, ini ya program yang kita nyebutnya hari ini dapat cuan. Ya, hari ini Besok dapat cuan. besok dapat cuan, hari ini dapat cuan, besok dapat cuan, itu sebenarnya konsep dari pemulung dunia maya. Ya, konsep dari pemulung dunia maya. Jadi mereka daripada mulung kemana-mana, ya Iya. repot, mulung di kita. Ya, setelah mereka mulung, ya udah ada produknya kita siapin, ya ada 12 kelas yang sudah kita siapin, ya mereka tinggal jualin aja. Ya, ini ini cuma satu. Tumbuh Bayangin. bareng-bareng nih ekonomi Betul. nih. Iya. Dia Ini- dapat duit di depan tuh langsung Iya, tuh ya. ini kan cuma satu. Makanya bisa kenalkan kita sama menteri yang urusan ini. Ya kan? Siap. Ya, bayangin Bisa, Mas Dery, bisa. ya ini Iya, cuma iya. satu kelas. Nah, di program yang ini, yang pemulung dunia maya, itu kita berikan mereka 12 akses kelas setiap bulannya. Bayangin, Wow. kalau sebulan mereka bisa 100, Iya. ya, setiap Top. bulan. Nah, kenapa kita buat program ini? Ini sebagai program jangka pendeknya. Ya, supaya mereka pada saat membangun bisnis, ya, karena kan kita arahkan mereka juga buat membangun bisnis. Iya. Ya, seperti tadi, ya, Mbak Fitri, Mbak Ayu. Ya, itu dapat miliaran kayak sebelumnya ada Mas Dimas itu miliaran dan Mas Amar ya ratusan juta, itu mereka membangun bisnis. Top. Ya, berproses. Ya, 6 bulan, setahun, 2 Membangun tahun. bisnis itu nggak boleh diganggu untuk mereka yang modal pas-pasan ya. Betul. Nah, Buat makan hariannya harus lancar. harus lancar. Dari sini. Betul. Kalau Iya, mereka bisa nih dia bangun bangun beda. bisnis tapi nggak dapet nih hariannya, ya burnout tuh, Ih. ya bakalan berhenti. Nah, supaya, nah kan kita banyak nih teman-teman supaya peserta-peserta kita supaya nggak malas, supaya nggak nyerah gitu ya. Udah kita kasih yang ini. Jadi sambil mereka ngebangun bisnis jangka panjang, bisnis miliaran, bisnis ratusan juta, ya kan dapur mereka harus ngebul juga. Iya. Nah, kita kasih program yang ini Mantap. harian. Gitu. Oke, terus rekam jejak Pak Kur. Iya, Ini iya, kan iya. tadi ditembak terus kita. Coba Oke. buka Iya lah, YouTube. Audiens saya. Iya. Tapi kalau takut tadi penipuan tadi berarti terjawab kalau gimana caranya Oke, mitigasi itu? coba buka YouTube Kandisa Chandra Buana. Kandisa Chandra Buana. Ya, Oke. ini bisa lihat update belajarnya setiap hari ya. Saya siap ngajarin mereka. Mau kamu bawa 1.000 orang pun kita siap ngajarin. Tapi keuntungan Anda apa ya, Pak? Keuntungan kita ya Selain yang gini, memang dikejar adalah mengamalkan dalil sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain, Iya. mengamalkan dalil tidak ada yang terputus ya kecuali 3 hal sampai hari kiamat itu Iya. adalah ilmu yang bermanfaat salah satunya gitu. sederhana ya. Ketika kita bantu orang, Allah akan bantu kita. Oh ya. Itu keyakinan itu dulu. Ya Allah akan mudahkan kita. Ya Allah akan mudahkan kita. Jadi secara dunianya kita jalankan. Kita juga loh yang kelas 5 juta. Yang kemarin ada kelas 5 juta ada. Harus juga ya. Ada. Oh dari situ Anda panennya. Iya, kelas 5 juta ada, kelas berapa? 500.000 Iya. ada, kelas 200.000 ada. 200.000, 500.000, Oh. 5 juta ada juga gitu ya. Ya, jadi Ilmunya beda-beda tuh. ilmunya Ya, kalau yang beda. gratis pasti beda dong. Beda-beda. Nah, kembali ke fokus materi Iya, yang iya, mau iya. kita bahas sekarang ini itu adalah pemulung dunia maya tadi. Oke. Itu level untuk para pemula, Pemula. banget ya. Para Pemula Iya, ya, lu tinggal jualin Itu- aja tuh ya. Jualin Iya, aja. video-video Tadi berarti rekaman ya. goalsnya itu buat makan hari ini, Iya. ya kan? Pemulung dunia maya tuh goalnya buat makan hari ini. Iya betul. Makanya bisa jual 30.000, Iya, 50.000. Mau buat bundlingin produk yang gak laku-laku. Ya tadi misalnya jual nasi uduk plus Iya. ilmu. Atau punya deadstock bagaimana- banyak nih, deadstock di gudang banyak banget. Wah, Ya bingung toh. cara Saya jualnya. suka nih Ya dengan udah gayanya pakai ini aja. Iya enggak? Akhirnya menemukan titik terang. Oh, Iya. iya. Setiap bulan kita bikin kelas untuk mereka. Iya. Ini harganya berapa Pak Kur? Ini yang level 1 yang pemulung dunia maya itu kita kasih harga cuma 200.000. Nah, Online. online 200.000 ini sebenarnya yang menariknya ya pembelajarannya 3 kali pertemuan. Ya, Oke. 3 pertemuan. Tapi yang menariknya adalah akses ke kelasnya itu loh.
sama mentoring setahun. Jadi 12 bulan itu kita sediakan satu kelas untuk mereka ngejualin produk ini, ya kelas ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, terserah mau harga berapa, ya, dan nomor rekeningnya langsung ke Anda. Wah, ini termasuk nanti masih rangkaian yang tadi kita bahas ya. Betul. Nanti di ujung obrolan kita nanti kita ajak teman-teman untuk di pertemuan berikutnya diupdate berapa uang yang lo dapetin. Keren, Iya. ya. Iya dong, lu mention ke kasih solusi. Iya. Betul. Dan contohnya yang tadi Ya. THR Lebaran itu contoh pertama yang kita. Iya, Ya. gitu. Lebaran tahun lalu ada yang dapat 12 juta. Per apa? 6 hari, Iya. H-6. H-6. Tak kumpulin semua, tak kasih THR. Buat beli baju lebaran dong. Konsepnya konsep ini yang Konsep kita ini. omongin ini. Ada yang dapat 12 juta, ada yang dapat 4 juta, ada yang dapat 200.000. Dan itu Yang pasti satu beda bergerak itu ya. satu kelas ya. Itu satu program yang mereka Satu jualin. program. Mas Dery, itu satu program Yang dapat segitu. yang bebas ngatur harganya. Iya. Iya. Nah, yang di sini, yang di program kita itu ada 12 kelas yang kami berikan aksesnya ke teman-teman. Asik banget Bayangin ya. Pemulung dunia maya. Iya. Asik loh. Ya, ini Terus- level apa? Barang pulungannya kita yang bikin Barang ya. pulungannya udah ada semuanya. Kita Sudah yang kita bikin. siapkan nih. Anda banyak waktu schedule-nya. luang kayaknya kira-kira ya. Nganggur apa gimana sih? Kayak Nganggur. dia yang bikin, dia Sebenarnya jualin bukan- gratis. Sebenarnya bukan nganggur, hobi lah ya, kali ya. Sebentar. Anda hati-hati loh. Iya. Pencucian uang ya. Kalau kalau Ini ada pinggir jurang banget kayaknya. kalau ada silakan japri. Ajak-ajak dong. Oke, Pak Putu, itu kan buat yang Anda pemula yang tuh. cuciin, gue yang Iya. persin ntar. Itu buat pemula ya, buat yang level 1 pemula ya. Level selanjutnya apa, Pak Putra? Level selanjutnya itu kita ada yang harga 500.000. Mereka kita ajarkan create produk digital. Iya. Oh, levelnya udah B2B dong. Iya, jadi kan ini dia jadi pemulung. Iya. Berikutnya dia yang bikin itu produk. Iya. Jangan ngarepin Jangan dari mulung kami cuma ngasih 12 bulan. Dan jangan mulung terus lah. Masa mau mulung terus Wih. sih ya sepanjang waktu. Nah. Jadi bos rongsoknya dong. Ya, naik kelas lah, naik Kayak kelas ya. tuh. Iya. Produk-produk digitalnya apa? Apa? Gimana cara bikin e-book? Terserah kalian dia berarti. Iya. Mantap. Yang butuh e-book sekarang siapa coba? Iya, pengusaha butuh. Semua brand itu harus punya e-book sendiri. Iya. Brand itu kalau nggak ada e-book, kayaknya orang nyari-nyari kemana-mana, nggak lengkap apa namanya, nggak tajam. Kasih solusi, udah nerbitin e-book atau buku belum nih? Wah, boleh tuh kalau misalnya Oh, mau belum ya? dikolaborasikan. iya. Berapa jual berapa? 2 miliar kali ya? E-book ya. Yang pertama bikin e-book, yang kedua bikin aplikasi. Ya. Kita punya aplikasi, kita punya tool ya. Kita punya tool, pastinya pakai AI bikinnya ya. Bagaimana membuat bank soal, membuat bank soal dalam hitungan menit. E-booknya juga pun bisa pakai ChatGPT dong. Ya memang. Apa ilmu yang mereka dapetin kan bisa gratis dari ChatGPT. Tapi ilmu ChatGPT itu ilmu mengonsep, Iya sih. ilmu bikin alur. Ya. Sehebat apapun. Ya. Contoh gini ya, programmer itu udah keren toh. Iya. Kalau nggak ada analisnya dia nggak bisa. Iya. Programmer itu kerja berdasarkan konsep dari si analisnya. Programmer, saya pernah punya karyawan programmer. Ya, udah saya suruh, sudah saya bikin desainnya semua. Hah, terus? Masih nanya-nanya terus. Aldan banget. Aldan banget. Ya, Kosong gitu kan memang ya? ya artinya apa? Artinya apa? Dengan adanya AI ini, ya otak-otak kita yang selama ini tidak Iya. berkembang, yang selama ini tidak mikir, itu bisa jadi sel-selnya bisa nyambung lagi. Iya betul. Tapi jangan salah menggunakan AI. Ya Pak Gor ya? Iya, kadang robotnya juga tolol sih si ChatGPT itu, kesel banget kita kadang. Iya, karena yang menggunakannya juga. Nah, harus ngerti cara prompting. Ya bener. Ini serius loh. Nah, Teman-teman akan jadi output yang didapatkan itu adalah kurang optimal karena memang mungkin Anda promptingannya juga iya. nggak jelas gitu loh, karena delegasi kan. Iya. Nyuruh orang sesuatu ya. Di materi kita yang kedua ini ada kurang lebih ada 50 framework untuk prompting. Ya 500.000. Ya, itu gambar bikinnya biar nggak kemana-mana, itu ada frameworknya. Termasuk kelas Clippers ada di situ. Mas Clipper tadi ada. masuk ke yang level 1. Yang tadi. masuk Wah, Itu Clippers tuh udah buat masuk. nyari sampingan-sampingan aja Iya. bisa di situ ya. Contoh deh ya, kelas ini kita ke kelas bahas sedikit. Ada namanya algoritma video, orang jarang bahas. Ya.
video itu ketika kita upload video itu platform itu butuh identitas dari video ini. Identitas bisa diselipkan di mana? Identitas itu bisa diselipkan di judul. Bisa diselipkan di judul ya, di meta uploadnya lah ya. Identitas bisa diselipkan di mana? Di voice-nya. Ya. Jadi kita kalau mau misalkan kayak gini, kasih solusi. Kalau video kita nggak ada menyebutkan kasih solusi, itu nggak keluar kasih solusi. Identitas itu bisa dibaca oleh algoritma di thumbnail. Nah, setelah identitasnya ini lengkap, baru si platform ini mendistribusikan sesuai dengan identitasnya. Nah, itu ada lanjutannya. Bagaimana dari 100 bisa 200 bisa ini didistribusikan seperti itu. Selain traffic ya, itu dulu proses awalnya. Jadi kita titik terang itu selalu ketika ada A, dia itu urut-urutan terjadinya kok bisa A. Logiknya itu kita jelaskan. Ini suka nih. Ya. Jadi memang fundamental ya. Iya, fundamentalnya. Enggak asal, lo kerjain aja ini, enggak begitu. Nah, terus yang kedua itu, ya, yang kedua itu adalah bikin produk digital. Banyak, bikin template, bikin apa dan seterusnya, banyak yang bisa dia pakai polling atau dia buka jasa itu. Itu harganya berapa? Harga 500.000. 500.000. Naiknya lagi, atasnya lagi? Ada harga 5 juta. Tapi sebelum masuk ke 5 juta, Oh, masih ada value tambahan lagi? ada kreator traffic, Pak Putra. Nah, yang tadi tuh Mbak Fitri, ya, Mbak Fitri membangun bisnis itu masuknya ke level kedua. Ya. Enggak, kreator traffic tuh Kreator tugasnya. traffic tadi membangun. Apa yang didapatkan? Ya tadi website yang diisi dengan multi produk gitu ya. Sama. Di SEO-in ya. Tadi kan Mas Dery ini SEO banget. Basicnya itu website dan SEO. Sampai apa? Sampai banyak leads, banyak closing. Leads itu apa sih? Tadi prospek yang yang udah tertarik, udah tanya-tanya, bahkan udah 90% ke closing. Nah, itu yang teman-teman sudah hasilkan ya, yang hasil podcast kita sebelumnya gitu ya, di bulan Desember sampai sekarang itu udah banyak banget yang tadi dapat leads, dapat orderan. Ya, yang yang berminat, ada 10 ton beras ketan, terus ada apa lagi kemarin ya? Ada stiker mobil, banyak lah. Kalau mau testimoni juga misalnya ada teman-teman bertanya-tanya ini bener nggak sih? Silakan boleh cek langsung aja, ya masukin ke ke website-nya ada di bawah. Ada semua ya, titikterangkreatif.com. Ini Pak Kur, yang kreator traffic. Kita ada istilah angle iklan. Angle ini kita ya, bahasanya menabung artikel setiap hari. Hasilnya lebih besar dari Anda menabung emas dan kripto. Masa begitu? Serius? Mau kita urut-urutin? Coba. Saya mau konkret dong. Sekarang saya tanya ke artikel kita anggap konten lah ya, kita digital secara Mas Dery posting setiap hari di YouTube itu nabung nggak namanya? Nabung. Oke. Iyalah. Ya, tapi effortnya lumayan ya, harus ngobrol seperti ini gitu kan. Betul. Mereka bikin video konten di Di Reels di TikTok Reel di TikTok. Itu nabung nggak? Ya nabung. Nabung. Mereka posting ya artikel di website, itu nabung nggak? Nabung. Itu nabung. Oh. Nah, nabungnya kalau nabung di YouTube itu lumayan umurnya. Ya, 3-10 tahun itu masih bisa hidup. Iya, sampai YouTube-nya bangkrut apa enggaknya? Ini itu. Iya. Oke. Kalaupun dibiarin masih bisa. Ya, tergantung dari konten kita. Nabung di website artikel itu bisa sampai puluhan tahun juga, bisa sampai puluhan tahun juga. Oke. Kalau kita nabung di sosmed, umurnya pendek. Oke. Pendeknya di mana? Ya, coba kita posting sekarang, terus kita diemin, terus setelah itu ya udah dia berhenti di situ. Oh, ya memang agak sedikit berbeda sama kayak TV digital yang namanya YouTube misalnya. Iya. 24 jam sampai 72 jam. Kalau nggak ada interaksi di situ nyungsep. Iya. Ya, kalau Sosial media ya. Kalau lihat di grafik itu ya, kalau kita habis posting tuh naik tuh ya. Iya. Habis turun tuh. Iya, betul. Ya, emang seperti itu kan? Tapi di materi kita di yang kedua itu ada gimana caranya sosmed kita bisa kuat untuk tahunan. Cakep. Itu dapat yang termasuk 500.000. Termasuk. Wah, keren. Termasuk. Jadi itu ada strateginya. Strategi dalam artian diajarin dari awal pemilihan konten apa sampai ke isi videonya.
Itu salah satu kelas yang kita jual di 12 itu. Di 12 PLR yang kita jual. Namanya SEO sosmed. Wush. Berarti istilahnya teman-teman diajarin fundamentalnya. Iya. Kalau saya kan mungkin jalan pintasnya Iya. Ya. tinggal undang Pak Bahlil. Kemarin rame itu. Yang rame-rame Udah ya, nanti mungkin diundang kalau ya. nggak ngundang Pak Bahlil lagi siapa tahu kan sepi takutnya. Iya. Itu jalan pintasnya. Sebenarnya kita banyak jalan pintas, tapi belakang layar itu ngobrolnya. Iya. Ya. Belakang layar jalan pintas, tapi nggak mungkin kan ke audien kasih solusi kita kasih jalan pintas. Iya. Gitu ya. Oh itu tuh, fundamentalnya dari 500.000 dapat banyak benefit. Dapat website juga, jangan salah. Dapat website juga. Supaya Dapat website apa Domain hosting domain apa hosting. website? Ilmunya kali, ilmunya bikin website. website-nya. Dapat website. Dapat website, Website-nya. hosting Dapat domain juga. hosting Iya. selama Hosting 1 tahun dapat semua. Berapa hosting? Ya, Ratusan ribu kan? ratusan ribu tapi kan setahun. Setahun. Tinggal kaliin aja. Iya. Jadi ya Wow. Intinya itu dapur kita ya. iya. Jadi sebenarnya Nanti kalau mau lihat blueprint kita kasih lihat. Iya. Tapi kita tukeran ya. Tukeran apa? Tukeran blueprint. Tukeran blueprint. Sama networking lagi lu minta Oh, iya dong, masih. Iya. Oke. Nah, Itu jadi- baru 500.000 ya? itu level 2, 500.000 semuanya dapat. Wah, gua nggak kebayang kalau yang 5 juta level pertama itu dapatnya. Dan Harga diri lu jual juga kali di 5 juta itu kali ya. harga diri kita nggak nggak ternilai lah ya gitu ya. Kembali lagi ke visi kita Iya. ya. Balik Visi ke visi. kita. Keren. Visi kita tuh kita ingin masyarakat Indonesia bisa mendapatkan hasil dari walaupun Hasil seberapa bukan pun kita ya yang Iya. nentuin ya. Tapi Iya. kan ikhtiarnya tepat tuh ya ikhtiar, mereka. Itu. terus enggak gaptek, Yes. ngerti cara nyari duit. Benar. Karena ke depan itu kita nggak tahu kondisi seperti apa. Kita harus fleksibel. Kita harus menguasai ilmu yang fleksibel. Iya. Bisa kemana aja. Ketika terjadi ini kita pivot gampang. Iya. Ya, apalagi apa bahasa kita orang yang kreatif itu tidak mengenal krisis. Nih makanya nih. Ya, Keren ya. Creative department. iya. Orang Kreatif tidak mengenal krisis ada Ya. aja gitu. Yang 5 juta, yang 5 juta antum ikutan dong. 5 juta. Ini level berikutnya. Gede ininya. Level berikutnya. Apa emang? Coba saya mau lihat dulu apa Bikin benefitnya dulu. aplikasi, bikin aplikasi. Bikin Bisa aplikasi. Kreator ya, kreator dan aplikasi. pemilik bisnis aplikasi. Aplikasi yang Aplikasi di App Store. SAS, SAS, software as a service. Iya, yang ada di App Store, Play Store. Bukan, contohnya kayak Canva. Canva. Contoh besarnya nih, kayak Itu kan Canva. ada, iya kan ada di App Betul, Store betul. kan? Tapi ChatGPT, ada di webnya ada juga di tuh. web. Jadi Oh, ini iya. web based sebenarnya, web based Web-based. application yang bisa kita, yang member tuh bisa gunakan. Dan aplikasi ini aplikasi yang ada freemiumnya, yang gratisannya. Oke. Ya, Ada kenapa gratis. gratisannya? Supaya banyak dulu nih yang gabung, Iya, yang iya, masuk. iya. Setelah itu apa? Setelah itu ada upgrade dan ada recurringnya, Oh. perpanjangannya. Ini kita sebut ya contohnya kayak Subscription ya? subscription. Iya, subscription. Kayak Canva itu kan sebulan berapa yang biasa itu? Iya, ada 95.000, langganan-langganan. 100.000 ya? 120.000 gitu ya. Terus kayak ChatGPT. Zoom, ChatGPT itu kan apa namanya? Berbayar bulanan. Nggak tahu deh kalau Alden Tinder tuh waktu itu Alden pakai berbayar apa? Hah? Oke. Masih Gitu langganan. ya. Nah, di sini nanti teman-teman Oke. teman-teman diarahkan untuk menjadi kreator aplikasi SAS ini. Bikin Oke. aplikasi ya yang mirip dengan Canva. Ya konsepnya. Ada konsep freemium dan ada konsep berbayar dan ada konsep recurringnya. Nih. Nah, pasti banyak yang tanya, ini gimana ngodingnya? Gimana ini Iya, iya, ya kan programnya? Jangan khawatir. Kita punya pembantu, punya asisten pribadi kita. Ini testimoni ya. ChatGPT. ChatGPT. Iya, kita tinggal ngarahin aja, frameworknya nanti diajarin, Ya, itu. prosesnya. Ya kita tinggal nyuruh ChatGPT aja buat ini. Ini hasil dari ChatGPT nih. Iya. Atau black box ya, .ai itu Betul, juga ya katanya. itu juga bisa ya. Nah, seperti ini. Wih. Dan ini Bintang 5, Bos. Banyak banget. membernya sudah Member udah 1.000. member sudah 1.200. Ini beberapa bulan gitu ya. Ngeri. Ya. Dan ya hasilnya lumayan lah. Dan ini kan recurring Mas Dery ya. Jadi Ya. mereka akan perpanjang, ada bulanan. Ya udah kita tugasnya teman-teman nanti setelah aplikasinya jadi, tugasnya apa? Ngumpulin yang gratisan dulu sebanyak-banyaknya. Oh iya. Ya, supaya Iya. apa? Supaya mereka masuk ya, Bentar mereka langganan deh. ya mereka ngerasain manfaatnya. Kok bermanfaat nih? Akhirnya mereka berlangganan. Nah, kalau sudah berlangganan mereka udah puas, ya itu per bulannya mereka akan terus-terusan tuh.
Bisa login nggak? Login coba. Coba. Jangan login admin, nanti kelihatan angkanya. Gitu. Login. Lumayan lah. Ini berapa bulan Iya, sudah iya, puluhan juta ya. Jangan Baru dashboardnya bulan. dibuka ya. Iya. Member aja. Member. Kalau saya lupa ininya. Nah, ini nanti teman-teman akan buat seperti ini, ngejalanin bisnisnya dan udah autopilot lah insya Allah. Cakep, 5 juta rupiah udah dapat semua. 5 juta. Ya. Itu offline apa online? Belajar offline. Belajar online. Online. Belajar Kalau online. kalau mau offline datang aja ke kantor Ke sih. kantor. Kantor siapa? Kantor kalian? Kantor Iya. kita. Di titik terang itu di mana kantornya? Di Bekasi. Bekasi Utara. Bekasi Utara. Oh, jadi bisa langsung apa ya? Dia udah bayar, gua nggak ngerti nih. Boleh, Tolong boleh. bimbing Iya, gua secara betul. Iya, kalau datang. pakai offline tuh lebih enak gitu Iya. loh. Ya datang aja ke Tenang kantor. aja. Jadi gini, program-program kita itu kan ada grup support selama 1 tahun. Oke. Ya, tapi kalau teman-teman pengen datang ke kantor silahkan. Bahkan nggak hanya di sekitar Bekasi aja, Mas Dery yang datang ke kantor kita. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Tengah. Untuk apa? Untuk belajar. Kita welcome. Karena memang tujuan kita buat berbagi, ya. Mantap. Gitu. Nah, ini ya. Ini Contohnya, seperti Pak Bud, ini. silakan. Nah, ini dashboardnya ya. Ini dashboard member user. Ini yang login ya. Iya. Ini yang login. Ini yang dia sudah saling bantu, yang saling ngeklik sama yang saling Wih, searching. asik. Ya. Anda Iya. memang backgroundnya di sini sih ya. Jadi mereka pasti terbantukan banget kalau langsung. Soalnya kan ada yang ngakunya juga diajarin bikin website tapi crash lah, ngebug lah, apa Iya, segala iya, macamnya. iya. Ini kan karena mungkin dia nggak ada ilmunya yang ngajarin ya. Sebenarnya itu pasti ditemukan. Pasti ada aja. Pasti ada, tinggal kita Dimanapun perbaiki. ya, betul. Ya karena kalau kita ngoding nggak ada yang ngetes bug itu ditemukan bukan oleh yang ngodingnya setelah dites gitu loh. Ada yang upaya penjebolan lah, apa segala macam ya. Ya, yang pasti nggak ada yang kuat. Di atas langit ada langit. Jadi Wih. jangan sekali-sekali kita ngomong, oh ini kuat apa dan seterusnya, nggak berani. Ya, Iya sih. Nggak boleh sombong. nggak boleh ya. sombong. Di atas saya masih ada Pak Bahlil ya. Iya. Ya benar, menteri beliau. Gimana? Baru Oke ya. sampai Pak Oke, Prabowo oke. kan. Nah ini mereka yang testimoni. Ini iya. ada saling klik, ada saling ini. Pokoknya kita buatkan, tapi bukan aplikasi ini aja. Banyak sekali aplikasi SAS yang belum ada di dunia ini yang harus diciptakan oleh mereka yang join yang 5 juta itu. Keren. Jadi teman-teman tinggal langsung klik aja link yang ada di bawah tuh ya, Ada kita semua, siapin ya. semuanya petunjuknya, tinggal langsung belajar sama titik terang kreatif. Berarti yang dampingin nanti Pak Langsung Putra sendiri langsung sama Mas Gut. Iya, sama ada tim juga yang akan mendampingi gitu. Wah, iya dong. Kalau aplikasi itu langsung saya. Langsung, kalau aplikasi beliau memang sudah. Oh, dedengkotnya ya? Iya. Dedengkotnya ya. Karena yang aplikasi itu yang susah kan bukan ngodingnya sebenarnya. Yang ngodingnya itu ChatGPT. Iya, benar. Oh. Kita yang bikin konsepnya, ada kita yang bikin flowchartnya, kita bikin data flow diagramnya, kita bikin ERD-nya dan seterusnya. Siap. Iya. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman tinggal Iya. klik aja link yang ada di bawah. Gimana Betul. Mas Gut? Dan programnya ini kita buat memang berlevel-level. Ya karena kan tadi kita ngomongin awal yang gaptek, yang pemula, ya ikut aja dulu yang pemulung dunia maya. Cuma Iya. 200.000 Iya, udah dapat akses kelas dan lain-lain. Itu potensi ya alhamdulillah lah kalau dikerjakan dengan baik. Ya dan kita, ya balik lagi kita nggak bisa menggaransi rezeki setiap orang kan. Yang bisa kita lakukan adalah nih ada produk yang berkualitas, kita sudah create kan, teman-teman udah dikasih tahu cara jualannya, silakan bergerak. Itu level 1. Dan yang saya suka dari titik terang kreatif tuh ya tadi bener-bener lu tinggal pilih akses mana yang Betul. memang cocok apa segala macam betul. sesuai dengan kebutuhan. Iya. Jadi nggak dipaksa untuk ke satu titik itu ya. Betul. Terus level kedua. Level kedua itu kreator digital. Oke. Ya tadi ya bikin e-book, bikin aplikasi sederhana dan yang lain ya, atau dan juga kreator website tadi ya sampai bisa alhamdulillah ya rekan-rekan kita yang sudah berpenghasilan beromset ratusan juta miliaran itu ada di level kedua. Karena di situ nanti akan ada website yang kita berikan, ada bimbingan ya untuk mengoptimasi SEO tadi, ya search engine optimization di situ di level kedua. Harganya cuma 500.000. Itu semua udah dapat semua. Wow. Nah, itu. Tapi saya menyarankan kepada audiens semua, teman-teman semua, jangan ambil level kedua dan level ketiganya. Ambil dulu level 1 aja dulu. Iya. Ya, level 1. Yang pemulung Yang dunia pemulung. maya. Pemulung Dunia berarti maya. dia nggak bayar apa-apa tapi justru malah dia dapetin duit. Kalau Iya. di sini bayar. Yang bayar 200.000. Oh, yang 200.000. Berarti 200.000. dari yang paling bawah sih Paling sebenarnya bawah. itu bukan level 1, itu level 0 berarti Iya. paling Iya. bawah. Jadi ambil resiko yang paling rendah dulu. 200.000 tadi ya. Beradaptasi dulu, terus Iya, dapat selama 12 bulan. Tapi kalau sudah misalkan pingin upgrade, pingin apa, bisa ke level sekian itu. Iya. Tapi saya sarankan ke situ. Sama ini lagi Mas Dery. Ya. Saya bagusnya Mas atau Diri aja Bang? lah. Dery. Orang kita beda puluhan tahun kok.
Gak usah dibuka gitu dong. Pakai dikasih Oke. tahu. Pakai dikasih tahu. Ya, Mas Dery, saya jadi lupa mau ngomong apa itu. Dery. Oke. Iya, Oke. ya, faktual Pak gimana? Oke, kita beda puluhan tahun. Oke, jadi gini. Oke. Yang kita sedikit kita sisipkan tentang kabur aja dulu. Ini saya menyampaikan oke. inspirasi ya. Oke. Kenapa isu itu muncul lagi? Anda maksudnya mau apa nih maksudnya nih? Di Pemecah belah umat atau apa Anda nih? di podcast kita sebelumnya Heeh. banyak sekali yang sudah jadi peserta kami ya. Mereka itu dari luar. TKI, TKW. Oh. Mereka tuh sebenarnya sudah lelah di luar sana. Oke. Ya, mereka ingin pulang, tapi mereka bingung mau bisnis apa. Ya, karena mereka kan di sono. Kalau mereka kirim aja duit atau investasi sana sini, mereka nggak ada, malah kebanyakan gagal-gagal kan Iya. kasus. Nah, dengan adanya program-program yang titik terang ini adalah solusi kata. Kemarin ada yang dari Arab, Wow. ada yang dari Amerika, ada yang dari Hong Kong, ada dari berbagai ini. Ya, ada dari berbagai kota. Pak, bikinin dong katanya. Ya, apa program-program yang khusus untuk kita yang di luar, yang resikonya rendah, kita bisa ada aktivitas untuk membangun bisnis di kampung kita sebelum kita pulang ke Indonesia katanya. Wow. Nah, oke deh, nanti kita akan bikinkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang apa istilahnya diaspora ya. Diaspora. Iya. Diaspora itu ya bisa bangun bisnis, mau bareng-bareng, mau sendiri-sendiri, itu kita siap untuk membantu. Keren. Ini baru nih penopang ekonomi kita nih. Jadi mereka ada peluang untuk gimana cara dapetin cuan apa segala macamnya tanpa resiko tinggi. Iya. Mantap. Ini detailnya bisa dibawa teman-teman, tinggal diklik aja, langsung aja daftarin ya. Yes. Nah, saya nggak tahu, mungkin jangan-jangan ada limitasinya, ada waktunya. Jadi saran saya adalah daripada lu tergigit jari, mendingan langsung klik aja, mumpung ada kesempatannya. Siapa tahu takutnya ada limitasinya apa segala macamnya. Iya. Dan ada di mana kalau teman-teman nonton tayangan ini di YouTube, ada deskripsi. Kalau lewat Instagram ya tinggal perhatikan aja langkah-langkahnya yang ada di caption dan kolom komen. Ya. Mantap, thank you ya Pak ya. Oke. Nanti Satu- coba kita satu lihat. lagi. Boleh. Apa nih? Jangan lupa THR Lebaran semua audiens harus ikut ya. Oh iya, yang tadi ya, ingat ya. Nanti ada di kolom ini ya, deskripsi ya, infonya kita berikan ya. Di mention lah, kasih Ya, solusi di- sama oke, mention siap. titik terang kreatif. Oke. Iya. Nanti kira-kira udah dapetin berapa, Iya. bagaimana pergerakannya. Iya. Nanti dari Instagram tinggal Iya. ditaruh di story, gue udah dapet Oke. sekian nih, Iya. laporan Oke. ke kita. Siapa tahu, saya nggak janjiin apa-apa, Iya. tapi siapa tahu nantinya begitu nanti yang memuaskan, Iya. gue bisa kasih hadiah. Oke. Dari saya pribadi kalau yang ini. Kasih hadiah ke mereka atau ke kita? Ke mereka dong. Oh, ke mereka. Mereka yang bantu awareness, kasih solusi juga nanti buat tayangannya. Siap, Iya. ya. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu nanti misalnya saya lagi hilaf, saya kasih 0,00000 sekian Bitcoin, kan kita nggak ada tahu Iya, juga. iya, iya. Kan lumayan. Iya, betul, Iya betul. kan? 75.000 misalnya. Lumayan lah ya. Ya kan? Detailnya ada di bawah.